biarkan upacara penobatan Pangeran Wicitrawirya dimulai. Yang Mulia, sepertinya kesehatan Pangeran bermasalah. Hastinapura kembali tenggelam dalam penderitaan yang dalam. Belum kering air mata karena kematian Citranggada, harapan penerus tahta pada Wicitrawirya pun pupus sudah. Dewa Surya, aku Bisma menantang. Perintahkan anakmu Dewa Yama untuk mengembalikan nyawa adikku. Hari ini seluruh alam semesta akan ditutupi oleh kegelapan. Aku akan memadamkanmu hari ini. Sekarang tunjukkan dirimu padaku. Bisma, apa yang akan kau lakukan? Sang Dewa telah menghukum keluargaku tanpa alasan apa-apa. Kau mau mengakhiri seluruh alam semesta? Aku tidak peduli lagi dengan alam semesta saat ini, Dewa Surya. Jiwa dari ayahku dan para leluhurku sedang menangis di atas surga sekarang. Kesalahan apa yang kulakukan? Dosa apa yang dilakukan para leluhurku? Mereka telah membangun kerajaan ini dengan penuh cinta. Meski aku tidak punya jawaban untuk pertanyaanmu, Bisma. Manusia memikirkan hanya yang ada sekarang. Biar masa depan menjadi pemikiran dewa saja. Jadi bersabarlah. Di depan mataku sendiri, seluruh dinasti Kuru hancur. Bagaimana aku bisa bersabar, Dewa Surya? Pertama Citranggada yang mati. Pada Wicitrawirya, aku dan seluruh kerajaan menanamkan harapan besar. Tapi sekarang, dia pun meninggalkan kami. Akan jadi apa kerajaan ini, Dewa Surya? Akan jadi apa? Kebenaran sudah meninggalkan aku. Dia tidak meninggalkanmu. Masalah yang ada di Hastinapura ada solusinya. Pernikahan Raja Santanu dengan Dewi Setiawati melahirkan dua pangeran pewaris tahta Hastinapura, yaitu Citranggada dan Wicitrawirya, adiknya. Karena Bisma sudah bersumpah untuk tidak naik tahta, maka diangkatlah Citranggada sebagai pengganti Raja Santanu. Sayangnya, Citranggada harus tewas di medan tempur Kurusetra melawan seorang Raja Gandarwa yang bernama sama dengannya, yaitu Citranggada. Sesuai tradisi, maka diangkatlah Wicitrawirya menggantikan sang kakak sebagai pewaris tahta Hastina. Sayangnya, Wicitrawirya bukanlah seorang pangeran yang mumpuni. Selain tidak berkompeten dalam ilmu pemerintahan, Wicitrawirya juga sangat lemah dan sakit-sakitan. Sehingga dalam pemerintahannya dibantu oleh kakak tirinya, yaitu Bisma, termasuk sayembara untuk permaisurinya. Ambika dan Ambalika pun diwakilkan oleh Bisma yang agung. Karena penyakit yang semakin tak tertahankan, Wicitrawirya pun meninggal di usia muda, tepat di saat penobatannya sebagai Raja Hastina. Baik Citranggada maupun Wicitrawirya, mereka sama-sama belum memiliki keturunan, sehingga tidak ada calon penerus tahta di kerajaan Hastinapura. Supaya Trah Barata tidak terputus dan tahta Hastinapura memiliki pewaris, maka Dewi Setiawati melakukan niyoga kepada dua janda Wicitrawirya. Dia memanggil Krishna Dwipayana, yang lebih dikenal dengan nama Maharesi Vyasa, untuk memberi restu supaya Ambika dan Ambalika bisa memiliki keturunan. Sedikit kami tambahkan tentang Krishna Dwipayana atau Maharesi Vyasa. Ia adalah anak pertama dari Dewi Setiawati. Sebelum menikah dengan Raja Santanu, Setiawati pernah menikah dengan seorang Brahmana yang bernama Parasara. Dari restu Vyasa,
Ambika dan Ambalika melahirkan masing-masing seorang putra, yaitu Drestarstra dan Pangeran Pandu. Pada proses niaga ini, Vyasa juga menganugerahi seorang putra pada satu dayang Ambika. Maka lahirlah Widura. Dan pewaris dari tata diputuskan atas kemampuan seseorang, saudaraku Pandu. Widura tumbuh dengan kecerdasan dan kebijaksanaan yang luar biasa. Dia mewarisi pengetahuan ayahnya, Maharsi Vyasa. Ini aku kakak, Pandu. Sedangkan Pandu, meski berwajah pucat namun bijaksana, dia ahli dalam ilmu panah. Sedangkan Drestarstra, Siapa yang berani membantuku saat aku tidak memintanya? Aku tidak butuh bantuanmu sama sekali. Aku tidak takut pada siapapun. Jangan mengingatkan aku terus jika aku ini buta. Drestarstra memendam kekecewaan karena dia terlahir buta. Tidak hanya buta secara fisik, tetapi juga menutup mata pada nasihat-nasihat baik dari keluarga Astina. Menutup mata saat konflik yang berujung kekisruhan yang terjadi pada anak dan keponakannya kelak. Aku adalah yang tertua dari dinasti ini. Aku punya kekuatan luar biasa. Aku bisa melontarkan senjata hanya dengan suara. Aku terlatih dengan segala jenis senjata. Aku selesaikan semua pengetahuan dari Sastra dan Lores. Siapa kau? Inilah alasannya dia iri pada kita, Pandu. Karena kita anak dari Raja Wicitrawirya. Tapi dia anak dari seorang pelayan. Anak seorang pelayan. Tidak kak, jangan terlalu berkeras hati. Kita bertiga punya ayah yang sama. Dan Widura juga seperti keluarga untuk Paman dan Ibu Ratu. Dan Paman terutama juga memuja kebaikannya. Aku akan jadi ceria hanya setelah aku dinobatkan sebagai Raja Pandu. Aku memang selalu ragu. Aku selalu merasa ragu terhadap langkahku selanjutnya. Dengan setiap suara yang kudengar, aku penuh dengan ketidakpercayaan. Aku terus mencari beberapa arti yang tersembunyi dalam setiap ucapan yang kudengar, Pandu. Selama hidupku, aku hanya percaya pada keraguanku saja, Pandu. Sikapnya yang arogan selalu membanggakan dirinya sebagai pewaris tahta Astinapura, hanya dengan sebagai keturunan tertua dinasti Kuru saat itu. Jangankan nasihat Widura yang dia dengar, bahkan Pandu berkali-kali mengingatkannya. Tapi Drestarstra memang telah benar-benar buta. Itulah sebabnya Bhisma selalu ragu menjadikan Drestarstra pewaris tahta. Tapi Drestarstra telah benar-benar buta. Keinginannya berkuasa telah menutup mata hatinya selama-lamanya.